Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang kelipatan dan faktor. Yang pertama, kelipatan dan kelipatan persekutuan. Kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalikan A dengan setiap bilangan asli. Di sini misalnya kelipatan 2 adalah 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, dan seterusnya. Yaitu 2 merupakan 2 kali 1, 4, 2 kali 2, 6, 2 kali 3, 8, 2 kali 4, 10, 2 kali 5, dan seterusnya. Kelipatan 3 adalah 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5, dan seterusnya. Yaitu 3 dari 3 kali 1, 6, 3 kali 2, 9 dari 3 kali 3, 12 dari 3 kali 4, 15, 3 kali 5, dan seterusnya. Kelipatan 4 adalah 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, dan seterusnya. Yaitu 4 dari 4 kali 1, 8 4 kali 2, 12 dari 4 kali 3, 16 dari 4 kali 4, 20 dari 4 kali 5, dan seterusnya. Nah, berdasarkan kelipatan dua bilangan atau lebih, dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang disebut kelipatan persekutuan. Anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disingkat dengan KPK. Nah, contoh, tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, 3 dan 4. Yang kedua, 3, 6, dan 8. Oke, baik, kita jawab dulu. Kita jawab yang nomor 1, 3 dan 4. Baik, kita tulis dulu. Kelipatan 3 adalah, kelipatan 3 adalah 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali 5 sama dengan 15, 3 kali 6 sama dengan 18, 3 kali 7 sama dengan 21, 3 kali 8 sama dengan 24, 3 kali 9 sama dengan 27, 3 kali 10 sama dengan 30, 3 kali 11 sama dengan 33, 3 kali 12 sama dengan 36, dan seterusnya. Sekarang kelipatan 4. Kelipatan 4 adalah 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12, 4 kali 4 sama dengan 16, 4 kali 5 sama dengan 20, 4 kali 6 sama dengan 24, 4 kali 7 sama dengan 28,
4 kali 8 sama dengan 32. 4 kali 9 sama dengan 36. 4 kali 10 sama dengan 40. 4 kali 11 sama dengan 44. Dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan. Yang pertama, kelipatan persekutuannya dari 3 dan 4 adalah, maka lihat bilangan yang sama. 3 tidak ada, 6 tidak ada, 9 tidak ada, 12. Wah, ada. Berarti 12, di sini 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Oke. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, 36. 12, 24, 36, dan seterusnya. Baru sekarang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3 dan 4 adalah, nah, anggota dari kelipatan persekutuan yang paling kecil, yaitu 12. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Baik, kita lanjutkan yang kedua, 3, 6, dan 8. Maka yang pertama, cari kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, dan seterusnya. Sekarang kelipatan 6. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan seterusnya. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Maka kita cari kelipatan persekutuan dari 3, 6, dan 8 adalah, maka kita cari yang sama di 3 bilangan ini. Yang sama 3, 6, di sini 6 tapi 8 tidak ada, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Oke, yang ada sama 24,
4, oke, yang ada lagi 48. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3, 6, dan 8 adalah 24, 48, dan seterusnya. Baru kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3, 6, dan 8 adalah yang paling kecil, yaitu 24. Baik, tadi merupakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu faktor dan faktor persekutuan. Bilangan asli dapat dinyatakan sebagai hasil kali dua bilangan atau lebih. Misalnya, 5 merupakan 1 kali 5. 6 merupakan 1 dikali 2 dikali 3. 24 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Masing-masing bilangan dalam bentuk perkalian seperti di atas disebut dengan faktor. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali dua bilangan atau lebih. Perhatikan uraian berikut. Yang pertama, 12. 12 itu merupakan hasil kali dari 1 dikali 12. Bisa juga 2 dikali 6. Bisa juga 3 dikali 4. Nah, ini merupakan faktor dari 12. Adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 merupakan faktor dari 12. Lagi yang di sini ada 70. 70 merupakan hasil kali dari 1 dikali 70, 2 dikali 35, 5 dikali 14, 7 dikali 10. Faktor dari 70 adalah 1 kali 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70. 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70 merupakan faktor dari 70. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan itu. Dari dua bilangan atau lebih, dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya, yang disebut dengan faktor persekutuan. Anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat dengan FPB. Di sini ada contoh, tentukan FPB dari bilangan-bilangan berikut. Yang pertama 12 dan 18, yang kedua 24, 48, dan 72. Kita jawab yang pertama. Faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1 dikali 12, berarti 1.
2 dikali 2 dikali 6 berarti 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah, lihat yang sama, berarti 1, 2, dan 3, dan 6. Maka faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 18 adalah, maka lihat yang paling besar, 1, 2, 3, dan 6. Yang paling besar adalah 6. Maka FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Baik, kita lanjut yang ke nomor 2. 24, 48, dan 72. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Faktor dari 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Sekarang faktor persekutuan dari 24, 48, dan 72 adalah, maka yang sama, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.
Jadi faktor persekutuan dari 24, 48, dan 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 24, 48, dan 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Yang paling terbesar adalah 24. Maka FPB dari 24, 48, dan 72 adalah 24. Baik, sekarang kita masuk ke KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Nah, untuk menentukan KPK maupun FPB dengan cara mencari faktor persekutuan merupakan pengerjaan yang agak sulit jika bilangan-bilangannya cukup besar. Nah, untuk mempermudah dapat digunakan dengan cara pemfaktoran atau faktorisasi bilangan prima. Contoh yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari 28 dan 42. Maka kita bisa menggunakan pohon faktor atau pembagian seperti ini. Yang pertama 28. Maka 28 dibagi dengan 2. Dapatnya 14. 14 dibagi dengan 2 dapat 7. Oke, sekarang 42. 42 dibagi 2 dapat 21. 21 dibagi 2 tidak bisa, maka dibagi dengan 3. Dapatnya tuh 7. Maka kita dapat tulis 28 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 7. 2 kali 2 itu bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 7. 42 sama dengan 2 kali 3 kali itu 7. 2 kali 3 kali itu 7. Maka kalau misalnya disuruh cari KPK dari 28 dan 42, ambil yang pangkatnya, kalau yang di sini sama, bilangannya sama, ambil yang pangkatnya tertinggi. Di sini pangkatnya hanya 1, 2, tapi di sini ada pangkat 1. Di sini 2 pangkat 2, maka kita ambil 2 pangkat 2. Dikali 3, di sini hanya sendiri, di sini nggak ada, tapi tetap kita ambil kalau untuk mencari KPK. Dikali 7, di sini 1, di sini juga 1, maka kita ambil salah 1. Dikali 7. 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 7, 84. Sekarang FPB dari 28 dan 42. Maka lihat bilangan yang sama aja, tapi di sini 2 pangkat 2 dan di sini 2. Kalau FPB ambil pangkat yang terkecil, maka 2. Dikali 3 cuma 1, di sini nggak ada, berarti 3 tidak dipakai kalau untuk mencari FPB. Sekarang 7, di sini 1, di sini 1, maka pilih salah 1. Maka 2 kali 7 sama dengan 14.
Maka KPK dari 28 dan 42 adalah 84. FPB dari 28 dan 42 adalah 14. Contoh yang kedua, tentukan KPK dan FPB dari 50, 84, dan 90. Maka kita cari dulu dari 50. 50 dibagi 2 dapat 25. 25 dibagi dengan 5 dapatnya 5. Sekarang 84. 84 dibagi 2 dapat 42. 42 dibagi 2 dapat 21. 21 dibagi 3 dapat 7. Sekarang 90. 90 dibagi 2 dapat 45. 45 dibagi 3 dapat 15. 15 dibagi 3 dapat 5. Maka dapat kita tulis 50 sama dengan 2 dikali 5 dikali 5. 5 kali 5 bisa kita tulis 5 pangkat 2. Maka 50 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2. Sekarang 84. 2 kali 2 bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. 90 sama dengan 2 kali 3 kali 3 dapat kita tulis 3 pangkat 2 dikali 5. Maka KPK dari 50, 84, dan 90 sama dengan, lihat angka 2. Di sini 2 pangkat 2, 2. Kalau KPK ambil pangkat yang tertinggi, berarti 2 pangkat 2. Dikali bilangan 3. Di sini 3, di sini 3 pangkat 2. Berarti kita ambil 3 pangkat 2 dikali 5. 5 pangkat 2 dikali, di sini 5 pangkat 2, di sini 5. Maka kita ambil yang 5 pangkat 2, yang pangkatnya tertinggi. Dikali 7. Sama dengan 6.300. Sekarang FPB dari 50, 84, dan 90 sama dengan, lihat angka 2, 1, 1, 1, masing-masing di sini ada. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, di sini pangkat 1. Maka ambil yang pangkatnya terkecil, berarti 2 pangkat 1 atau 2. 3 di sini hanya ada 1, di sini 1, di sini tidak ada, berarti tidak kita ambil. 5 di sini ada, di sini tidak, di sini ada, berarti tidak kita ambil. 7 di sini ada, di sini tidak, di sini tidak, berarti tetap tidak kita ambil. Maka FPB dari 50, 84, dan 90 adalah 2. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. KPK diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. FPB diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil.
Nah, untuk tugasnya, lihat di buku paket latihan 7 pada halaman 25 dan 26. Nomor 2, bagian A, B, dan C. Nomor 3, bagian A, B, dan C. Nomor 5, bagian A, B, C, F, G, H. Dan nomor 6, pada bagian A, B, C, F, G, H. Baiklah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, bisa dipertanyakan lewat WhatsApp pribadi. Dan untuk tugasnya seperti sebelumnya, ditulis soalnya, dikerjakan, dan kalau udah selesai silahkan kirim ke WhatsApp Ustazah. Baiklah, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.